Hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang ada hal yang mengubah segalanya, memaksa kita menyesuaikan langkah. Begitu juga dengan Fahrul. Ia memilih bangkit, mengasah kemampuan, dan terus melangkah hingga mampu berprestasi serta menginspirasi banyak orang. Ya, saya merasa saya begini saya mampu gitu loh. Walaupun saya disabilitas ya kan, yang cacat kan fisik saya, otak saya kan tidak cacat. Orang bisa kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Saya seharian di Muntok, TAD. PT Timah TBK ini mulai 2019. Sebelumnya saya ya melatih tenis meja di Muntok. Setelah itu miara ikan lele lah untuk sampingan, tambak. Ya karena kemarin itu kan setelah saya dapat prestasi, saya mencoba melamar kerja gitu kan. Dengan hasil prestasi tadi, alhamdulillah ya diterima di metalurgi, unit metalurgi di GH. Dari kecil saya tuh udah hobi pingpong. Jadi untuk lebih mendalaminya lagi tahun 2007 setelah kecelakaan. 2007 saya kecelakaan, saya berangkatlah ke Jakarta kan. Selama 2 tahun itu saya down, benar-benar down gitu kan. Tapi lama-lama saya mikir ya, saya harus berusaha gitu kan ya. Saya ikut latihan tenis meja di NPC DKI Jakarta kan. Setelah itu alhamdulillah 2014 saya dapat medali di NPC Jakarta itu 2 medali perunggu. 2 medali perunggu? Iya, untuk kelas 9. Setelah itu saya balik lagi ke Muntok tahun 2014 itulah. Nah disitulah saya mulai berbagi ilmu di bidang tenis meja. Karena di Muntok itu kan ada gor tempat untuk latihannya, makanya saya latihan di sana, ngelatih anak-anak yang mau latihan tenis meja di sana. Di sana itu saya pelatih kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Ada berapa anak didiknya sekarang, Pak? Sekarang udah ada 4 lah. Masih 4. Kemarin-kemarin sih banyak. Mungkin ada ya, karena COVID kemarin kan jadi berkurang. Jadi tinggal 4 yang masih aktif. Pelatih tenis meja ini ada suka dukanya ya. Tapi lebih banyak kan emang dasar saya itu dasarnya seneng tenis meja. Ya udahlah, saya pikir kita berbagi lah. Gitu, sampai sekarang. Jadi menghilangkan hiburan-hiburan yang negatif ya tadi olahraga aja lah sekarang. Ya saya merasa saya begini saya mampu gitu loh. Walaupun saya disabilitas ya kan. Yang cacat kan fisik saya, otak saya kan tidak cacat. Makanya nggak mungkin saya harus seumur hidup minta makan sama orang. Ya walaupun dipandang orang sebelah mata kan, tapi kita punya sesuatu yang lebih kan. Nah itu aja yang saya pikir, orang bisa kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Terutama ya istri saya, anak saya paling mendukung. Terus di lingkungan kerja saya, apalagi yang alhamdulillah saya udah kerja di TAD ini kan sebagai gardener berkat Kak Unit Pak Wiono. Dia yang menerima saya berdasarkan prestasi saya gitu. Rutin itu yang udah jelas itu acara PON untuk disabilitas setiap 4 tahun sekali. Terus liga-liga yang ada di Pangkal Pinang saya sering ikut. Liga di ini di Champion. Nah, terus yang ikut acara yang di Timah, saya selalu ngikut yang di Timah. Ya membuat saya pengen mengelamar pekerjaan itu kan, saya melihat ke belakang itu seolah-olah masih banyak yang disabilitas, tapi mereka tidak mau menunjukkan ada yang lebih loh dari kita sendiri ini kan. Nah makanya saya coba melamar ke PT Timah. Saya tunjukkan kelebihan saya, ada bidangnya di gardener. Bapak juga bisa menghias kebun gitu? Bisa. Apalagi apa yang Bapak ceritakan keseharian Bapak? Apa saja yang dilakukan di rumah? Ya saya di rumah, selain di rumah, di tempat kerjaan itu saya buat kembang bougainville kan. Sambung-sambung, bikin warna. Dalam segi pertanian ya alhamdulillah saya ada menguasainya lah ilmunya. Bagi saya itu ya gimana ya, tantangan kalau dia mati ataupun hidup, kita harus berusaha, harus hidup. Hasilnya nanti kita pikirin. Yang penting prosesnya bagaimana ini. Nah setelah melihat hasilnya udah ada warna, saya rasanya
di hati itu rasanya seger gitu. Saya merasa ya mungkin susah lah untuk masuk, karena kebaikan beliau itu yang seumur hidup saya bakal ingat lah, Pak Wiono. Sebenarnya PT Timah itu memberi kesempatan kepada orang-orang yang kekurangan, tapi kekurangan itu harus kita lebihin. Apa sih kelebihan kita tuh pasti ada setiap orang kan gitu. Lingkungan kerja saya alhamdulillah teman-teman saya semua mendukung gitu. Ya walaupun saya begini mereka mengerti gitu. Ayo, tetap mereka kasih semangat. Ada Pak? Ada hambatannya pasti ada. Apa biasanya yang paling, ya saya nggak bisa karena ini gitu? Ya paling nggak ya, kalau bagi saya masih saya bisa kerjain, saya kerjain. Oke. Kalau nggak bisa saya kerjain, tolong dong bantuin gitu. Keseruan di PT Timah ini gimana ya? Kita tuh saling berlomba. Bagi saya sendiri ya, untuk saya karena keadaan saya begini, saya harus berusaha lebih dari mereka. Gimana caranya, tapi dengan jalan yang benar gitu kan. Kamu bisa, kenapa saya nggak bisa kan? Kita kan punya bidangnya masing-masing kan. Oke, saya tunjukin bidang saya di sini. Saya harus tunjukin bidang saya. Gitu. Itu tahun 2018 saya menguat jadi atlet Papua. Saya dapat emas 1 bergu putra. Nah, terus tahun 2000 kemarin yang di Medan mungkin belum rezeki ya. Jadi saya cuma masuk 8 besar. Ya cuma itu aja. Kalau saya ngikut ajang internasional, kita harus istilahnya TC pusat di Solo. Mungkin saya nggak bisa ngikut PT Timah. Oh gitu. Iya. Jadi saya harus tinggal di sana. Tapi saya kan mikir masa depan ya. Ada kesempatan harus istilahnya ada 2 pilihan nih. Untuk menjadi atlet atau bekerja untuk masa depan. Saya pilih kerja masa depan. Berkesan itu ya, itu kemarin yang di Papua kemarin saya dapat emas. Setelah saya dapat emas, dapat bergabung di PT Timah. Oh, Ajang PON. Ajang PON Mas. Ya. Pak. Kenapa waktu itu bawanya aslinya Bangka Barat Pak? Saya aslinya Muntok, Bangka Barat. Kenapa ikutin Papua waktu itu Pak? Karena dari mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 itu saya mencari NPC Bangka Belitung ini nggak ketemu gitu. Informasinya udah ada tapi mereka istilahnya ya gimana gitu kan. Ya, alhamdulillah mungkin Tuhan Allah ngasih jalan, ada tawaran. Mau nggak nguatin Papua ini? Jadi atlet Papua, siaplah saya bilang. Nah di situ saya berusaha menunjukin saya bisa. Gitu. Nah alhamdulillah dari situ saya dapat emas, bisa masuk ke PT Timah. Memberikan apresiasi atas apresiasi, betul. Karena kan setiap orang kalau bekerja itu kan selain di tempat kerja kan, kamu cuma bisanya di sini, di rumahnya mana? Saya bikin di rumah juga sekalian sambil belajar gitu. Itu dijual nggak Pak? Sebagian ada yang minat dijual. Ya kalau saya sih untuk PT Timah jangan merasa sesuatu itu lebih, tapi masih ada yang kurang. Tolonglah diperhatikan lingkungan khususnya karyawan lah ya. Pasti ada kekurangan yang inilah, yang itulah. Tapi kalau untuk PT Timah sekarang ya merasa lebih ke bidang apa? Untuk masyarakat Muntok, Bangka Belitung inilah diutamain dulu. Harapan saya untuk PT Timah harus lebih maju lagi lah dari sekarang. Harus lebih maju lagi ya Pak? Harus lebih maju lagi. Kenapa Pak PT Timah harus lebih maju lagi Pak? Ya karena gimana ya, kalau pribadi saya melihat sekarang, walaupun kita hasil produksinya banyak, kayaknya daerah kita sendiri aja begini keadaannya kan. Kurang diperhatiin lah. Untuk generasi muda sekarang ya, untuk olahraga ya tetap olahraga. Tapi yang paling utama itu ya sekolah, ya kan ya. Untuk hiburan itu ya lebih baik kita olahraga daripada mencari hiburan yang nggak bener lah. Karena nggak ada hasilnya juga kan. Kalau olahraga hiburannya ya seger, otak kita seger, pelajaran juga kita bisa fokus lagi gitu.